menarik ungkapan kata ya. Padahal berasal dari keluarga taat agama. Ngomongin tentang agama nih ya. Agama tidak menjanjikan orang itu untuk menjadi kaya. Tapi agama untuk menjadikan orang itu memiliki akhlak budi pekerti yang baik. Makanya ya, nih ngomongin tentang agama ya. Gak ada jaminan nih atas nih. Dan 1 triliun sekali gasak ya. Triliun. Berapa umat manusia yang gagal ya. Coba ngumpulin duit dari 10.000, 20.000 begitu terkumpul triliun loh. Ini bukan duit sedikit ini. Toblik anak kadal ya. Tadi ungkapan katanya udah saya sampaikan ya. Agama tidak menjanjikan orang itu untuk menjadi kaya, tapi agama untuk menjadikan orang itu memiliki akhlak budi pekerti yang baik. Makanya tolak ukurnya orang itu mau berbuat jahat atau tidak, mau korupsi atau tidak, bukan tolak ukur di agama ya. Iman nih di sini perfilman apa ya, Sunan Kalijaga juga bukan dilihat dari casing, bahasanya casing permukaan ya Pak, pakai serban atau bagaimana, ternyata ya ahli loh tentang agama, ngerti loh tentang hukum-hukumnya. Tapi coba ini dilihat, ngeri 1 triliun guys sekali gasak. Bisa 7 turunan gak tuh duit? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu aja kata-kata dari Adek Rohmani, pedagang nasgor Syara 99. Mung pendidikannya ya ning Pemalang SD kelas 3B ora genep medot ya. Ayo wis sehat selalu dan bahagia untuk semua-semua. Inilah anak ulama jadi tersangka korupsi. Anak ulama yang menjadi tersangka korupsi bernama Yakut Kolil Koumas. Ia merupakan mantan Menteri Agama di era Presiden Jokowi, yang kini ditetapkan menjadi tersangka korupsi kuota haji. Sebagai anak dari seorang ulama yang sangat dihormati, Gus Yakut malah menjadikan kekuasaan untuk menumpuk harta dengan cara yang hina, dengan laporan kekayaan terakhirnya mencapai 13,7 miliar. Jokowi aman tidak akan diperiksa di kasus kuota haji. Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak akan ditarik ke dalam pemeriksaan kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2024. Juru bicara KPK, Budi Prasetyo, menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum dalam kasus ini tidak terjadi pada level kebijakan Presiden saat menerima kuota dari Arab Saudi, melainkan murni pada tahapan teknis operasional dan diskresi di internal Kementerian Agama. Bela Gus Yakut, LBH Ansor Jatim, tegaskan polemik kuota haji tidak termasuk unsur korupsi. Astagfirullah. Oknum ini kalau nggak cabul ya nipu. Ya emang agak stres, tapi ya udahlah. Suka-suka mereka aja, karena kalaupun berargumen percuma, nggak bakal terima mereka. Gimana menurut kalian? Gini kok orang-orang pengen jadi menteri, salah ambil kebijakan, ditersangkakan KPK. Ini yang terjadi sama Gus Yakut, ditersangkakan KPK karena salah mengambil kebijakan, salah administratif, kemudian dianggap merugikan negara. Jadi yang terjadi sama Gus Yakut hari ini belum ada ranah pidananya, karena tidak ada bukti ada aliran dana yang masuk ke dalam rekeningnya Gus Yakut, tidak ada kickback, tidak ada keuntungan yang beliau dapatkan. Tetapi ini masih di tataran kesalahan kebijakan dan kesalahan administratif. 2024 Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji 20.000. Tetapi itu didapatkan setelah persiapan haji hampir final. Kemudian kalau dilihat dikalkulasi, Musdalifah kayaknya juga sudah tidak mampu menampung tambahan haji 20.000. Maka saat itu Gus Yakut mengambil kebijakan dan itu salah karena menabrak undang-undang. Undang-undang mengatakan 92% untuk kuota haji reguler dan 8% untuk ONH+. Tetapi Gus Yakut membuat menjadi 50%. Ini yang menjadi kesalahan. Harusnya saat itu ketika Gus Yakut tidak mampu mengeksekusi, harusnya dikembalikan kepada pemerintah bahwa ini tidak bisa dieksekusi dengan alasan mungkin keselamatan jamaah atau mungkin persiapan teknis yang lain. Saya kira Presiden bisa menerima daripada memaksakan kemudian menabrak undang-undang.
Tetapi hal ini bagi orang-orang yang tidak suka dengan Menteri Agama, opini ini sudah digiring seliar mungkin, bahkan ditarik jauh ke belakang dibandingkan dengan Surya Dharma Ali yang dalam lingkaran korupsi, kemudian Said Agil Al-Munawar juga dalam lingkaran korupsi. Seolah-olah Gus Yakut juga dalam lingkaran korupsi sama dengan mereka, seolah ini linear gitu. Padahal belum tentu, ini masih dalam tataran salah kebijakan. Kemudian ini juga ditarik dalam sentimen agama gitu, dengan narasi ternyata agama tidak bisa menyelamatkan orang dari korupsi gitu. Padahal nggak ada hubungannya. Ini tidak korupsi. Ini hanya salah kebijakan yang dipaksakan. Harusnya saat itu dikembalikan kepada pemerintah, kepada presiden yang mendelegasikan dengan catatan-catatan atau laporan lapangan sebagai bentuk rasionalisasi ketidakmampuan pelaksanaan dan eksekusinya seperti itu. Yang lebih salah adalah orang yang mengangkat dia jadi Menteri Agama. Jahatnya melebihi lintah darat. Sebenarnya saya juga udah heran ya, semenjak ini orang diangkat jadi Menteri Agama tuh saya bertanya-tanya banget. Ini orang spesifikasinya apa? Ini orang keahliannya apa? Kok tiba-tiba bisa jadi Menteri Agama? Setelah saya telusuri ternyata keahlian yang saya lihat cuma dia ini adalah eh, ketua ormas. Nah, ketua ormas doang gitu. Nggak ada kelebihan yang mumpuni, nggak ada pemahaman agama yang baik mungkin. Karena kalau bisa pemahaman agama baik pasti nggak akan korupsi ya. Jadi pertanyaan yang sama dari saya pun begini. Sama kayak teman kita yang komen ini ya. Jadi kok bisa ini diangkat jadi menteri? Harusnya ditanyakan ke yang ngangkat gitu. Kok bisa orang gak jelas gini jadi menteri? Ya, aneh sih. Saya juga aneh sama. Bang, kalau menurut Prof. Mahfud MD di salah satu podcast, masalah kuota haji tambahan sudah dikonsultasikan ke Presiden. Jadi apa Presiden terlibat? Wah, ini pertanyaan yang lumayan wow ya untuk saya jawab. Pertama ya teman-teman, apakah Presiden terlibat atau enggak Presiden ke-7 RI Joko Widodo berarti ya? Karena waktu itu dia menjabat. Saya sebagai warga negara kembali menanyakan hak tanya kepada Bapak Presiden Jokowi, kenapa ini orang diangkat? Karena kalau misalnya kita lihat ya, riwayat orang ini tuh sama sekali nggak punya basic di Kementerian Agama. Beda halnya sama Menteri Agama yang sekarang, itu jelas basicnya pendidikannya. Tapi ini orang cuma modal jadi ketua ormas, tapi jadi Menteri Agama. Nggak jelas banget pokoknya. Nah itu pertanyaan pertama teman-teman. Yang kedua juga ya, tentunya kita harus menanyakan yang sama ke partai pengusung Bapak Joko Widodo, yaitu Partai Merah yang ada logo binatangnya. Kalian semua tahu lah, nggak usah sebutin ya. Kok bisa sekali lagi tidak mengajukan protes apapun kepada Presiden, karena dia ini partai penguasa, dan Presiden waktu itu kadernya, harusnya ditanya ini, kenapa kok ngangkat orang gak jelas. Jadi kemana peran dari partai ini. Dan terakhir tentunya ya, ini gak kalah penting teman-teman ya, kita sebagai rakyat nih harus lebih jeli, jangan tertutup sama branding dari si Gus-Gusan ini tuh ya, si koruptor ini, dia seolah-olah paling plural, masuk ke gereja ini itu, tapi substansinya tuh gak dapet. Gereja tetap banyak yang dilarang, gereja tetap banyak yang ditolak secara nggak jelas sama masyarakat gitu. Nah, harusnya pembangunan gereja itu bisa lebih mudah. Bukan hanya modal, oh saya plural, saya datang ke gereja, saya toleransi segala rupa. Nggak butuh itu. Umat-umat lain tuh butuh supaya mereka bisa bangun rumah ibadah dan beribadah dengan tenang. Jadi stop branding nggak jelas pejabat gini. Sekarang kita udah nggak bodoh lah. Jadi saya harus tegaskan, saya tidak menerima sepeser pun dari. Mana ada maling yang ngaku ya, sepanjang saya hidup gak pernah saya lihat maling yang ngaku kalau saya maling gitu, gak ada teman-teman. Dan segala macam kata-kata atau segala macam ucapan yang berkelit dari para pejabat yang tertangkap korupsi itu sudah pasti omong kosong. Jadi gak usah kita dengerin. Sebagai rakyat kita harus tetap kawal ini kasus. Sebenarnya ya sedari orang ini diangkat jadi Menteri Agama, saya udah heran banget sih. Saya gak lihat ada figur Menteri Agama di orang ini, saya gak melihat ada latar belakang yang baik dari orang ini untuk jadi Menteri Agama. Dia ini cuma modal ketua ormas tapi bisa jadi Menteri Agama. Siapa yang ngangkatnya? Coba tanyain ya, kenapa bisa ngangkat orang kayak gini gitu. Dan saya rasa ya korupsi ini tuh adalah korupsi yang sangat keji. Setelah korupsi dulu ada bansos waktu COVID ya, kalau nggak salah pernah dikorupsi juga kan. Ini kedua paling keji sih. Jadi ini uang haji cuy, uang buat orang beribadah. Orang sakit apa coba? Di mana dalam konstruksi perkaranya dari kuota haji tambahan ya. Iblis pun gak akan kepikiran untuk melakukan kejahatan sekeji ini teman-teman. Dikasih jabatan sebagai Menteri Agama bukannya mengayomi umat beragama, tapi malah mengkorupsi dana haji. Dana haji kalian bayangin dikorupsi. Kurang gila gimana ini ya. Saya pikir sih kalau misalkan iblis bisa ngomong, dia pun bakal istighfar kayaknya. Karena ini kejahatan yang udah bener-bener di luar batas. Uang di Kementerian Agama, uang orang-orang yang ingin
beribadah kepada Tuhan, dia korupsi. Ya, dari awal saya juga udah aneh sih, ini orang kok bisa diangkat jadi menteri ya, selain memang dia nggak punya skill di bidang Kementerian Agama, dia cuma ngandalin status dia sebagai ketua Ormas, mungkin ini juga politik balas budi, karena di 10 tahun kebelakang dia membantu rezim gitu ya, saya nggak ngerti. Intinya ini orang memang dari awal adalah orang yang secara skill bodoh, tapi dipilih akhirnya korupsi. Saya nggak tahu mau apa ya, tapi ini udah bener-bener kejam banget. Ini sih saya rasa hukumannya harus maksimal, lebih dari maksimal bahkan. Karena gila, uang di Kementerian Agama, Cok.